Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam rumah Tuhan yang kudus. Biarlah kita sama-sama persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita katakan berhembuslah Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu, amin, di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu
dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, beri kemuliaan. Haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Berhembuslah, kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus. Penuhi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau.
Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur untuk Tuhan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti biji mata yang Kau pelihara sempurna, begitu juga hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami rasakan betapa kami selalu cinta akan tempat kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami perlu pimpinan-Mu setiap hari, tolong kami Tuhan, agar kami tidak sesat dalam perjalanan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, jangan biarkan ada kerusuhan-kerusuhan yang ditunggangi oleh siapapun Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Juga Tuhan pulihkan bumi kami juga Tuhan. Sehingga kami juga boleh terbebas daripada Tuhan virus-virus apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, kembalikan boleh beraktivitas, kembalikan boleh Tuhan ada di dalam rumah-Mu yang kudus, kembalikan boleh beribadah bersama-sama meskipun kami beribadah secara offline, kami mau bersorak-sorai bersukacita bersama-sama Tuhan. Agar tidak ada batas dalam hadirat Tuhan, kami boleh meluaskan kuasa-Mu bekerja. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa untuk Kota Malang Tuhan, kalau curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini mengakibatkan banyak tempat-tempat yang tergenang banjir. Bapak tolong Tuhan kami semua. Juga kami boleh Tuhan merasakan Tuhan bersama-sama Tuhan. Ada damai sejahtera, ada ketenangan Tuhan. Tolong semua Tuhan, keluarga saudara kami yang terkena bencana, banjir atau apapun Tuhan, Tuhan Kau menolong dan memberkati. Beri kekuatan dan sukacita-Mu selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Tuhan, gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk Tuhan, pertumbuhan jiwa yang Tuhan Kau sudah beri bagi kami. Juga Tuhan terima kasih untuk gedung gereja yang Tuhan baik. Tuhan terima kasih untuk pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Juga setiap ibadah yang ada Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan Tuhan dengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan lidah bibir Tuhan hamba-Mu, agar apa yang disampaikan boleh menjadi rema dan boleh menjadi Tuhan patron di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan setiap Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya kasih judul Tuhan memikirkan kamu. Saudara, ayat ini saya mikir tentang beberapa bagian ayat. Ada yang Tuhan mengatakan, karena Sion maka aku tidak akan berdiam diri. Saudara, Tuhan akan bangun dan Dia akan melawat umatnya Sion
saudara, dia akan membangunnya. Tuhan tidak, Tuhan memikirkan kita, Tuhan memikirkan kita. Saudara, dari dulu Tuhan memikirkan kita terus. Ya, sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa memangnya saudara. Dari awal kita mengenal Tuhan, dari sebelum kita mengenal Tuhan, sampai kita mengenal Tuhan, sampai sekarang Tuhan terus memikirkan kita. Kadang-kadang saya ingat seperti orang tua yang memikirkan anaknya. Bahkan orang tuanya itu sudah tua juga masih memikirkan anaknya. Anaknya sudah punya cucu, saudara, anaknya masih aja dia pikirkan semua. Saudara, Tuhan memikirkan kita seperti itu karena Tuhan ingin membangun yang baik, membangun gerejanya yang baik, saudara. Sebab itu kita harus mau juga masuk di dalam pekerjaan Tuhan untuk jalan di dalam pola dan rencana Tuhan. Tetapi kali ini saya mau melihat tentang Yeremia 29 ayat 11-14. Memangnya ayat ini di dalam terjemahan baru disebut rancangan, tetapi dalam terjemahan Ibrani ditulis dengan kata pikiran. Saya baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, ini ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel. Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia. Kita akan cek di teksnya, saudara. Saya sudah transliterasikan di bahasa Ibraninya. Ada kata ki anoki yadaeti, ya saudara. Het ha'makasot asher, anoki. Saudara, saya baca terjemahan yang saya terjemahkan, saudara. Karena aku sendiri itu dari kata anoki, aku sendiri. Aku tahu pikiran-pikiran apa yang aku sedang pikirkan mengenai kamu. Firman Tuhan, yaitu pikiran damai sejahtera dan bukan untuk kejahatan, untuk memberikan bagimu suatu masa depan dan suatu pengharapan. Saudara, saya baca sekali lagi supaya kental, saudara, supaya saudara lebih lekat lagi. Karena aku sendiri, maksud aku ini Tuhan sendiri. Aku tahu pikiran-pikiran apa yang aku sedang pikirkan mengenai kamu, saudara. Jadi Tuhan tahu apa yang ada dalam pikirannya untuk kita, untuk saudara, untuk saya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, apa yang Tuhan sedang buat untuk saudara, ya, untuk saudara saat ini. Firman Tuhan yaitu pikiran damai sejahtera. Nah, yang Tuhan pikirkan pikiran damai sejahtera, shalom bahasa Ibraninya. Dan bukan untuk kejahatan, lera'ah, ya, untuk memberikan bagimu suatu masa depan dan suatu pengharapan. Saudara, itu kita lihat dari bagian ini. Nah, sekarang kita lihat, saudara, kata anoki. Tuhan bicara di sini kata aku. Nah, sini kan dikatakan karena aku sendiri. Ki anoki yada eti. Nah, saudara, anoki, kata anoki yang Tuhan pakai di sini itu adalah satu kata yang khusus. Dalam bahasa Ibrani ada kata ani, saya, dan kata anoki. Itu anoki lebih ke penekanan yang kuat, saudara. Nah, Tuhan sekarang bilang begini kepada bangsa Israel. Aku yang sebenarnya. Jadi kata anoki itu artinya
Aku yang benar-benar ini, aku yang sebenarnya. Sebab saudara, kalau manusia bilang aku atau aku, manusia belum tentu yang sebenarnya. Kadang-kadang dibilang aku belum tetap. Tapi kalau Tuhan bilang aku, itu adalah aku yang sebenarnya. Itulah sebabnya disebut di sini pakai kata anoki, saudara. Tuhan mengatakan aku ini yang sebenarnya. Satu tekanan yang kuat. Atau boleh dikatakan aku yang sesungguhnya, atau aku sendiri ini aku sendiri ini. Kadang-kadang saudara menemukan kata aku lihat sendiri loh. Nah, saudara, aku lihat dengan mataku sendiri. Nah, gitu. Nah, sekarang aku sendiri yang bicara. Aku sendiri yang bicara. Nah, jadi bukan kata orang, tapi aku sendiri yang bicara. Itulah anoki. Aku sendiri yang berbicara. Sekarang Tuhan bicara begini. Ini aku sendiri yang bicara. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku ya, bukan padamu, padaku mengenai kamu. Saudara, bukan rancangan yang ada padamu. Aku tahu rencanamu, aku tahu rancanganmu. Bukan. Tuhan tidak bicara soal rencanamu. Tuhan tidak bicara soal pikiranmu. Tuhan tidak bicara soal rancanganmu. Yang Tuhan bicara adalah pikiran Tuhan, rancangan Tuhan. Aku tahu pikiranku mengenai kamu. Jadi istilahnya kamu jangan mau-mau kamu sendiri. Jangan kamu jalan-jalan kamu sendiri. Aku tahu pikiranmu loh, aku tahu. Aku tahu rancanganmu. Aku tahu pikiranku. Aku tahu rancanganku untuk kamu. Luar biasa saudara. Bukan aku tahu pikiranmu, aku tahu rancanganmu. Tuhan tidak bicara itu. Tuhan bicara aku tahu pikiranku tentang kamu. Aku tahu rancanganku tentang kamu. Saudara, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang adaku mengenai kamu. Saudara, itu yang ada. Aku, anoki, aku yang panggil kamu keluar dari perbudakan dosa. Perbudakan di Mesir. Kalau Tuhan bicara kepada orang Israel, aku yang bicara. Kalau saudara baca di Keluaran pasal yang ke-20, maka kita menemukan juga kata anoki di situ. Di Keluaran pasal yang ke-20, Tuhan bicara begini. Ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu kata juga pakai anoki, Adonai, Eloheka. Akulah Tuhan Allahmu. Aku yang panggil kamu keluar dari negeri Mesir. Aku yang memimpin langkah-langkah hidupmu. Aku yang membawa kamu ke padang gurun. Kalau Tuhan yang membawa kita ke padang gurun, bagaimana saudara? Gak apa-apa. Karena Tuhan yang bawa, bukan. Aku yang membawa kamu ke padang gurun. Aku yang membawa kamu ke negeri perjanjian. Aku yang membawa kamu. Dan aku ini yang kekal. Aku yang menciptakan alam semesta. Aku yang ini buat. Sekarang aku punya di dalam pikiranku sendiri apa yang aku ingin kerjakan buat kamu. Kita berdoa, Tuhan kehendakmu yang jadi. Tuhan jadilah kehendakmu di dalam hidupku. Tuhan berkata, aku kenal kamu. Saudara, Tuhan kenal. Itu yang kita lihat. Aku tahu pikiran apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini di TB yang disebut rancangan. Rancangan Tuhan. Rencana Tuhan. Ini artinya, saudara, Tuhan memikirkan saudara dan saya. Ya, Tuhan memikirkan saudara dan saya. Saudara dipikirkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau mengarahkan kita kemana? Tuhan mau mengarahkan kita ke arah mana? Itu yang ada, saudara. Nah, kita cek keseluruhannya dari konteks, saudara. Yeremia. Yeremia hidup pada zaman Raja Yosia bin Amos. Kita baca Yeremia 1 ayat 1 sampai yang ketiga.
Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Saudara, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia. Nah, di zaman Yosia bin Amos, saudara. Di zaman Yosia bin Amon. Saudara, itu catatannya harusnya Amon bukan Amos ya. Di zaman Raja Yosia bin Amon. Nah, saudara, Yosia ada raja yang baik. Raja yang baik. Tetapi kemudian dia berakhir sangat tragis. Ia mati dibunuh oleh Firaun Neko. Yeremia sangat kehilangan. Sebetulnya Yeremia dengan Yosia itu tidak berbeda jauh umurnya, saudara. Dia itu bersahabat dan kemudian karena Yeremia juga anak imam, saudara, sehingga dengan raja itu ada persahabatan. Nah, Yeremia sangat kehilangan raja yang baik ini. Dia membuat satu ratapan juga untuk kematian Yosia, saudara. Yeremia membuat satu ratapan, dia menangis atas kematian Raja Yosia. Kemudian Raja Yosia diganti oleh anaknya, Yoyakim bin Yosia. Raja Yoyakim ini tidak sama dengan bapaknya. Dia jahat. Yeremia masih ada. Jadi Yeremia tahu Yoyakim masih kecil itu, dia tahu. Tapi setelah dia jadi raja, dia raja yang jahat, tidak seperti bapaknya, Yoyakim. Lalu Raja Yoyakim itu ditawan, saudara, oleh Babel. Lalu kemudian juga mati anaknya Yekonya menggantikan, juga mengalami yang sama. Akhirnya Raja Babel mengangkat Raja Sedekia bin Yosia. Jadi saudaranya atau adiknya dari Yoyakim jadi raja. Dan Sedekia mati mengerikan. Kenapa saya bilang mati mengerikan, saudara? Waktu dia menjelang ditawan sama musuhnya, saudara, di hadapan dia keluarganya dibunuh. Anak istrinya dibunuh semua di hadapannya dia. Setelah dia lihat peristiwa yang mengerikan itu, matanya dibutakan. Sehingga pada saat dia terakhir buka mata, yang dia lihat adalah peristiwa yang mengerikan. Itu yang ada. Sampai akhirnya mati Raja Sedekia. Saudara, itu peristiwa yang mengerikan dan Yeremia ada di dalam hal-hal itu. Dan Yeremia tahu hal itu semua, saudara. Dia tahu Yeremia, dia tulis dia hal demikian. Kemudian Yeremia masuk ke dalam satu zaman bagaimana penduduk Yerusalem diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar, saudara. Mereka diambil, lalu mereka diangkut semua, orang-orang yang pandai, orang-orang yang ahli seperti Daniel, lalu kemudian Sadrah, Mesah, Abednego, mereka semua diangkut dan dibuang ke Babel. Yeremia tidak ikut ke Babel. Yeremia ditawarkan untuk dibawa ke Babel, tapi Yeremia tidak mau. Yeremia mau tetap tinggal di Yerusalem. Dan tiap hari dia jalan sambil dia menangis, dia mengatakan, Tuhan, sampai kapan keadaannya begini terus? Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Saudara, itu peristiwanya yang ada di dalam kehidupan Yeremia. Jadi Yeremia hidup pada zaman terakhir dari Raja Yehuda. Nah, saudara, kalau di dalam pasal yang ke-29 kita menemukan ini di ayat yang pertama, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar Raja dari Yerusalem ke Babel. Pasal 29 adalah pasal-pasal yang bangsa Israel ada di Babel, saudara.
Mereka ada di Babel, lalu kemudian Tuhan berfirman dan Tuhan melalui Nabi Yeremia mengirim. Itu di pasal-pasal yang terakhir. Jadi di bagian yang keempat ini saudara. Nah itu ada. Jadi kita lihat waktu Yeremia itu menulis surat ini mendorong agar orang Israel tetap tinggal di Babel. Waktu mereka dibawa ke Babel, saudara, mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Mereka tidak mau tinggal di Babel, mereka berdoa, tetapi Tuhan mengatakan tidak, kamu harus ada di Babel. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti. Bukankah rumahnya orang Israel adalah di Yerusalem? Mengapa mau kembali Tuhan bilang tidak, kamu akan di sini. Bahkan melalui Nabi Yeremia Tuhan bicara, sekarang kamu tinggal di Babel, kamu bangun rumah, kamu buat rumah tinggal kamu di sana. Setelah gitu kamu mau menikah, menikahlah. Kamu punya anak lah, biar kamu jumlahnya juga banyak. Saudara, ini seringkali gak masuk rasio pemikiran kenapa Tuhan malah suruh tetap di Babel, bahkan suruh beranak pinak di sana, bahkan lalu kemudian suruh membangun rumah. Saudara, lalu kemudian Yeremia mengatakan, kamu akan ada di Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun. Jadi mereka tidak akan kembali sebelum selesai 70 tahun. Jadi 70 tahun lama yang mereka tinggal di sana. Saudara, banyak hal yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami, kita tidak bisa mengerti mengapa kayak gini Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, ya sudah kamu tetap di situ, alami kamu segitu selama 70 tahun, saudara. Dan akhirnya orang-orang Israel dia ada di sana selama 70 tahun. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Selama 70 tahun mereka di sana, Tuhan kirim orang-orang yang melindungi orang Israel, saudara. Dan Tuhan taruh mereka di jabatan-jabatan yang cukup penting. Ada Daniel sebagai seorang perdana menteri, Sadrah, Mesakh, Abednego di zaman Nebukadnezar. Kemudian juga kita kenal dengan namanya Nehemia, yang dia juga menjaga, saudara, akan di zaman Raja Kores. Kita menemukan juga Esther di zaman Raja Ahasweros. Jadi Tuhan itu melindungi mereka, Tuhan itu menjaga walaupun ada di negeri asing. Tuhan mengizinkan mereka ada di sana karena mereka salah. Tuhan akan muntahkan mereka dari negeri Kanaan jikalau mereka berbuat salah. Tetapi setelah dimuntahkan mereka ada di Babel, Tuhan masih menjaga, melindungi. Saudara, Tuhan menyuruh mereka tenang hidup di Babel. Tuhan tahu apa yang akan diperbuatnya untuk bangsa Israel. Saudara, Tuhan bilang jangan pulang dulu. Itu yang ada. Orang Israel mengalami kesusahan. Susah. Penderitaan. Ya. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan bangsa Babel datang menyerangnya. Tapi Tuhan tahu apa yang harus dilakukan kepada umatnya. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan kepada orang Israel. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan kepada saudara. Tuhan tahu apa yang dilakukan kepada kita semua. Dia tahu, itulah sebabnya Tuhan mengatakan, saudara, kamu ada di dalam pikiranku. Kau ada di dalam pikiranku. Saudara, Tuhan mengerti apa yang akan terjadi. Ia tahu apa yang akan diperbuatnya. Tuhan tahu apa yang diperbuatnya. Sehingga tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Karena Tuhan tahu apa yang akan diperbuatnya. Saudara, tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Saudara ngalamin apapun, saudara harus percaya. Tidak ada yang kebetulan bagi orang yang percaya. Dan kita yakin, saudara, Tuhan ada dan melindungi dan Tuhan menjaganya. Saudara, ketika bangsa Israel dibawa ke negeri perjanjian, Tuhan mempunyai rancangan yang sangat baik. Tuhan kirim Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan bawa mereka sampai masuk dengan pimpinan Yosua masuk ke negeri Kanaan. Tuhan beri ke mereka kemenangan-kemenangan. Tuhan memberikan mereka ajaib. Tuhan memberikan mujizat. Tuhan memberikan semua, saudara. Negeri Kanaan diduduki oleh mereka. Hidup berkemenangan. Dan mereka tinggal di negeri yang Tuhan janjikan.
Setelah mereka ada di negeri perjanjian, setelah orang Israel ada di negeri perjanjian, Tuhan merencanakan bagi mereka untuk menjadi besar. Tuhan membawa mereka ke negeri perjanjian itu, saudara, ke negeri Kanaan, supaya mereka menjadi besar sehingga memuliakan Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi termasyur sampai kemana-mana. Saudara, kalau saudara tahu kerajaan Daud yang bisa termasyur sampai kemana-mana, kalau saudara lihat peta kerajaan Daud, itu sampai jauh ke utara, saudara, sampai ke Syria, Libanon masuk, bahkan sampai mendekati Irak, saudara. Lalu ke bawah sampai ke dekat Mesir, sampai kemana jauh, begitu luas dan begitu termasyurnya. Daud taat sama Tuhan dan Tuhan melebarkan kerajaannya luar biasa. Salomo juga, saudara. Tuhan ingin membuat umatnya dikenal, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui umatnya. Karena Tuhan ingin namanya itu didengar di mana-mana, supaya mereka cari Tuhan. Saudara, supaya mereka mencari Tuhan. Ketika mereka berbuat dosa, mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan mau tidak mau harus menghajar mereka, memukul mereka. Tuhan kirim tentara Asyur, sebab mereka orang-orang Israel telah mencampurkan ibadah yang kepada Allah yang benar. Bahkan mereka mengganti dengan ibadah kepada berhala. Lalu Tuhan kirimkan tentara Asyur dan mencerai-beraikan orang Israel. Saudara, sebab apa? Tidak ada yang baik di antara orang Israel. Lalu kemudian, saudara, setelah kerajaan Israel hancur, tinggal kerajaan Yehuda. Dan pada waktunya, karena kerajaan Yehuda juga mengikuti jejaknya kerajaan Israel, Tuhan izinkan Nebukadnezar. Bahkan Tuhan sebut Nebukadnezar sebagai hambaku. Itu berarti Tuhan izinkan Nebukadnezar untuk apa? Mengangkut mereka semua ke Babel. Diangkut dan mereka dibawa semua ke Babel, saudara. Itu semua ada dalam pemikiran Tuhan, saudara. Semua ada di dalam pemikiran Tuhan. Jadi itu yang kita lihat. Nah sekarang mereka ada di Babel. Nah mulailah pemikiran Tuhan. Nah kita akan lihat kata pemikiran, saudara. Rancangan ini pemikiran. Di dalam bahasa Ibraninya hamakasfot. Hamakasfot, saudara, itu adalah pikiran. Ada beberapa ayat yang kita coba lihat menurut tentang rancangan. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Saudara, Tuhan tahu pikiran manusia itu sia-sia. Pikiran manusia itu sia-sia, kosong, hevel, saudara, sia-sia. Tuhan mengetahui rancangan manusia, pikiran manusia itu sia-sia. Sehingga saudara, Tuhan mengatakan, ini aku, pikiranku. Nah, rancanganku, saudara. Di Kejadian 6 ayat yang kelima, pikiran manusia itu isinya kejahatan melulu, kejahatan saja, saudara. Hanya kejahatan saja. Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya adalah pikiran. Pikiran manusia itu sudah jahat. Yeremia mengatakan juga hati manusia itu licik. Saudara, 1 Tawarik 38 ayat 9. 1 Tawarik 38 ayat 9. 1 Tawarik 28 ya, 28 bukan 38, 28. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu
dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan bilang mengerti akan hal ini. Mika 4 ayat 12. Mika 4 ayat 12. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan, tidak mengetahui pikiran Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Saudara, kadang orang tidak mengerti rancangan kehendak Tuhan. Ya, mereka tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti pikiran Tuhan, saudara, percayalah satu saja, Tuhan itu baik. Saya tuh gak ngerti. Udahlah, percayalah Tuhan tuh baik. Sama seperti Maria, waktu lihat Tuhan Yesus kok begini-gini, dia banyak gak paham, tapi dia simpan di dalam hatinya. Dia simpan di dalam. Saudara, percayalah, tetap Tuhan itu baik. Gitu saja, ya. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, ini adalah doa syukur dari Daud. Daud mengatakan, Tuhan, banyak yang telah engkau lakukan kepadaku, banyak sekali. Perbuatanmu yang ajaib, pikiranmu untuk kami. Nah, maksudmu adalah pikiranmu untuk kami. Sudah Daud mengatakan banyak hal yang telah Tuhan perbuat. Dan banyak yang pikirannya Tuhan itu diberikan kepada Daud. Saudara, Tuhan itu memikirkan saudara. Tuhan itu memikirkan kita. Tuhan itu memikirkan saya. Dan banyak yang sudah dia buat, banyak yang sudah dia pikirkan. Kadang-kadang ada pikiran yang Tuhan maksud itu akan jadi, ternyata karena gara-gara kita jadi gak jadi, saudara. Nah, itu juga jangan. Nah, Daud mengatakan banyak sekali Tuhan yang engkau kerjakan, perbuatanmu yang ajaib, maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau kasih tahu, aku mau menceritakan, aku mau bersaksi, aku mau melakukan. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud ngalamin itu semua. Pikiran-pikirannya terlalu besar. Saudara, apakah saudara ngalamin kayak gitu? Bahwa terlalu besar apa yang Tuhan hendak berikan kepada saudara. Terlalu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Terlalu besar, saudara. Saudara, terlalu besar yang Tuhan berikan. Banyak yang Tuhan sudah perbuat kepada saudara. Banyak yang ajaib. Kalau kita himpun banyak. Makanya kalau kesaksian itu kata Daud terlalu besar. Aku mau memberitakan ada banyak sekali. Cerita ini. Terlalu besar. Ada nyanyian mengatakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Ya. Terlalu besar. Yeremia 51 ayat 29. Bumi berguncang dan bergetar sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Ini rencana Tuhan buat Babel. Tapi rencana Tuhan buat kita lain, saudara. Rencana yang baik. Mazmur 92 ayat yang ke-6.
Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Sudah rancangan Tuhan itu sangat dalam. Jadi ada yang di dalam pikiran Tuhan untuk umatnya, untuk orang Israel pada waktu itu. Itu sangat dalam, gak bisa dipahami saudara, sangat dalam. Demikian juga saudara dengan saya. Kadang-kadang juga saya juga suka gak ngerti saudara rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Kadang-kadang kok begini Tuhan, kok begini, harusnya kan begini Tuhan, jadinya begini, harusnya begini. Kita seolah-olah yang ngatur Tuhan, maunya gini Tuhan, sepertinya begini. Tetapi tidak saudara, Tuhan harusnya kan begini Tuhan, harusnya begini Tuhan, ini kan begini Tuhan. Tidak saudara, rancangan Tuhan itu sangat dalam, pikiran Tuhan itu sangat dalam. Kita gak bisa memahami pikiran Tuhan saudara, sangat dalam. Itu yang kita lihat dari Mazmur 92 ayat 6, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu sangat dalam. Yesaya 55 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pikiranku dengan pikiranmu itu sejauh langit dan bumi. Saudara bisa lihat langit? Oh itu langit. Oh yang saudara lihat itu seringkali bukan langit saudara, bisa atmosfer, bisa awan. Karena langit lebih lagi mungkin jauh, gak bisa. Jadi kalau saudara lihat ke atas, oh itu langit itu, ya. Tapi bukan langit yang dimaksud. Jauh lagi saudara, jauh. Dan kalau saudara terbang ke atas, belum bisa menjangkau. Teknologi belum bisa menjangkau langit yang bilang. Teknologi. Naik pesawat, naik mungkin apa saudara yang bisa langsung terbang ke sana? Belum, jauh tinggi. Orang sampai membuat perhitungan-perhitungan berdasarkan mungkin perhitungan-perhitungan waktu dan segalanya. Jauh, rancanganku dengan rancanganmu jauh. Saudara mau mempercayai rancangan Tuhan atau rancangan saudara? Tuhan bilang ya, 1 hari bagiku 1000 tahun bagi kamu. Itu juga sulit dipahami. Tapi rancangan Tuhan itu besar. Pikiran kamu 1000 tahun, saudara, gak ada apa-apa. Jadi kalau saudara mendengar dan taat kepada Tuhan menurut rancangan Tuhan, apalagi Tuhan mengatakan, aku sedang mengarahkan kamu ya. Seperti seorang bapak yang mengarahkan anaknya, habis ini kamu ke sini, habis ini kamu ke sini. Demikian juga Tuhan sedang mengarahkan saudara, dan dia tahu saudara akan dibawa kemana oleh Tuhan. Sebab itu percayalah kepada Tuhan. Saudara percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang membawa saudara kemana, dan Tuhan sedang membawa saudara ke arah mana, percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, pikiran Tuhan itu pikiran apa? Kata Yeremia, pikiran Tuhan itu pikiran damai sejahtera, bukan pikiran kecelakaan. Aku memikirkan ke kamu itu adalah pikiran damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, apa yang dipikirkan Tuhan adalah damai sejahtera buat kita. Kata damai sejahtera ini ditulis shalom. Shalom itu artinya saudara, damai dengan Tuhan. Nomor 1, shalom itu artinya damai dengan Tuhan. Yang kedua adalah makmur. Makmur, saudara. Hidup berkecukupan, saudara. Yang ketiga adalah tidak ada perselisihan. Nah, kata ini dipakai oleh orang Yahudi untuk mengucapkan ucapan shalom, apa kabar? Itu menunjukkan orang itu sejahtera atau orang itu ada persekutuan dengan Tuhan.
orang itu ada hubungannya dekat dengan Tuhan. Tidak pernah Tuhan memikirkan hal yang jahat, nggak pernah saudara, tidak pernah. Atau lagi kecelakaan bagi bangsa Israel. Tuhan tidak akan bertepuk tangan kalau melihat kecelakaan dari umatnya. Bahkan setelah Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kudus ikut berduka kalau ada kecelakaan. Sekarang mereka terbuang di Babel. Ya, dibuang. Apakah Tuhan merencanakan untuk sesuatu yang jahat? Bukan. Tuhan sedang mendidik umatnya. Supaya mereka mengerti. Supaya mereka tahu. Mereka diizinkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah dalam pikiran Tuhan, tidak pernah memikirkan yang jahat itu, gak pernah. Tuhan itu bersih. Saudara, kita bahas soal imam besar tentang Yesus Kristus yang dia sangat bersih, transparan, saudara. Kita juga harus merubah pikiran kita terhadap Tuhan. Kita juga harus merubah pikiran kita terhadap Tuhan. Dengan berpikiran yang sama bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Jangan saudara mengatakan, ini Tuhan mencelakakan aku. Tidak. Tuhan tidak pernah mencelakakan saudara. Yang mencelakakan saudara adalah dosa saudara sendiri. Tuhan tidak pernah membuat yang jahat. Kejahatan itu datang karena dosa sendiri. Kalau kita tidak berbuat dosa, maka kita akan mengalami sesuatu yang indah dari Tuhan. Saudara, itu yang ada. Pernahkah Anda merasakan seolah-olah Allah tidak adil? Pernahkah Anda merasakan seolah Allah tidak adil? Mengapa Tuhan seperti ini? Mengapa tidak seperti orang itu? Mengapa aku begini Tuhan? Mengapa usahaku demikian Tuhan? Mengapa hidupku kok kayak gini? Apa Tuhan? Baru orang memikir macam-macam saudara. Ada yang mengatakan, wah ini diguna-guna oleh orang. Ada yang mengatakan di rumahmu ada roh jahat. Ada yang mengatakan ayo panggil segala macam, sudah disebut bahwa di dalam rumahmu ada ini. Saudara, Allah baik dan Allah memikirkan kamu. Saudaraku, kita mungkin ngalamin demikian. Saudara mungkin ngalamin. Kenapakah usahaku kok demikian? Mengapa studiku demikian? Mengapa ini? Saudara tanya kepada kita. Ada satu orang dia berkata begini. Saya nawarin rumah mau dijual. Tetapi gak laku-laku rumah itu. Kata orang katanya ada roh jahat yang menghalangi. Harus diusir. Saya jawab belum tentu. Dan saya rasa tidak. Ada berapa kategori saya bilang. Bisa saja rumahnya itu kamu jual kemahalan. Orang siapa yang mau beli saudara kalau rumahnya mahal gak sesuai dengan harga. Kemudian juga saya bilang banyak faktor. Ya saudara. Kenapa? Atau juga Tuhan mungkin tidak mengizinkan. Saya pernah saudara mau menjual rumah waktu itu. Ya jual rumah terus mau pindah saya pikir. Tapi setelah saya yakin Tuhan tidak mengizinkan rumah itu tidak dijual. Dan kebutuhan saya untuk keuangannya saudara, Tuhan juga cukupi. Jadi tanpa jual rumah saya bisa mencukupi apa yang menjadi kekurangan. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan tahu apa yang hendak Ia lakukan untuk saudara. Tuhan tahu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah. Jangan sampai ditipu setan. Percayalah. Mungkin ada dalam pikiran Hawa waktu Hawa ada di Taman Eden. Tuhan mengatakan semua pohon-pohon ini boleh kamu makan. Tapi pohon yang di tengah itu tidak boleh kamu makan. Pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Tiba-tiba iblis datang, dia mengatakan ini pohon ini enak sekali loh. Tuhan bicara, ini juga boleh kali. Atau mungkin dalam pikiran Hawa bisa saja berpikir,
Tuhan bilang semua boleh dimakan, yang ini nggak boleh. Jangan-jangan buah ini buah paling enak. Aku juga jadi pengen tahu. Seandainya timbul di dalam pikiran Hawa seperti itu, bukankah saudara Hawa meragukan Tuhan? Meragukan firman Tuhan. Tuhan bilang jangan dimakan buah di tengah ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi Hawa meragukan dan dia ragu-ragu. Ya mungkin karena ditipu oleh iblis. Dia ragu-ragu, akhirnya dia petik juga dia makan. Saudara, apakah ada manusia yang berpikiran seperti itu? Oh, jangan-jangan Tuhan sengaja menyembunyikan ini karena ini yang paling enak. Berarti Tuhan itu suruh aku makan yang biasa-biasa saja. Tidak, saudara. Tetapi kalau Hawa mempunyai pemikiran demikian, itu adalah pikiran yang bahaya. Adakah manusia yang berpikiran demikian? Bisa saja manusia berpikiran seperti itu. Bisa saja ada orang berpikiran seperti itu, saudara. Dan dia mengatakan, Tuhan tidak baik. Tetapi saudara, kita percaya Tuhan baik. Dan apa yang terjadi kepada kita? Kebaikan Tuhan. Tuhan berkata, damai sejahtera. Tuhan mengatakan dalam pikiranku tidak ada yang jahat. Bahkan Tuhan bicara masa depan. Yang Tuhan pikiran adalah kata masa depan. Saudara, kata akhirat atau future. Tuhan juga sedang memikirkan masa depan umatnya. Sekarang kalau masa depan bangsa Israel apa? Kita tahu dalam cerita ini, saudara, bangsa Israel ada di Babel. Ada di Babel. Bangsa Israel ada di Babel. Oke. Saudara, bangsa Israel ada di Babel. Nah, Tuhan mengatakan masa depan yang penuh harapan, saudara. Apa? Kembali ke Yerusalem. Masa depan yang penuh harapan adalah kembali ke Yerusalem. Apa? Membangun bait Allah. Membangun bait Allah. Kembali ke Yerusalem apa? Membangun bait Allah. Nah, selama di Babel Tuhan pelihara mereka. Selama di Babel Tuhan pelihara mereka. Tuhan mengangkat Daniel, Nehemia, Esther, ada banyak. Kemudian Tuhan membawa kembali. Jadi yang Tuhan pikirkan adalah setelah kamu dari Babel, Tuhan akan kembali lagi. Ya, kamu ngalamin, tapi tetap aku pelihara kamu. Dan juga aku bawa. Tetapi apakah hanya masa depan itu saja? Kembali ke Yerusalem udah gitu, selesai. Apakah cuman kembali mereka membangun bait Allah lagi? Yang disebut bait Allah Zerubabel. Tidak itu saja, saudara. Masa depan yang penuh harapan bukan sekedar itu. Bukan hanya kembalinya ke Yerusalem perihal masa depan, tetapi kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Mesias yang dijanjikan. Sebab, saudara, Yesus tidak boleh lahir di Babel. Jadi mereka harus kembali. Dan kelahiran Yesus Kristus. Masa depan dunia ini, masa depan kita, masa depan semua adalah kelahiran Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus segenap janji Bapa digenapi. Di dalam Yesus. Jadi kalau kita bicara soal masa depan, saudara, yang penuh pengharapan, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara meninggalkan Yesus Kristus, kalau saudara pergi dan jauh dari Yesus Kristus, saudara tidak punya masa depan yang penuh harapan. Apalagi saudaraku, kita tahu Yesus sudah bangkit dari kematian. Ada orang-orang Kristen yang masa bodoh dengan hal itu. Saudara, dia mengatakan, ya sudah biasa, biarin. Dan mereka tidak memelihara imannya, tidak memberi makan imannya, saudara. Sehingga imannya jadi lemah dan akhirnya mereka undur dari Tuhan. Orang yang undur dari Tuhan kehilangan masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Orang yang meninggalkan Tuhan kehilangan masa depan yang penuh harapan. Masa depan mereka bukan penuh harapan. Masa depan mereka adalah masa depan yang jauh dari Tuhan. Dan jauh dari Tuhan itu adalah celaka. Saudara, segala pikiran Allah ada di dalam Kristus. Segala wujud Allah ada di dalam Kristus. Sehingga saudara,
Masa depan itu ada di dalam dia. Apakah saudara mau meninggalkan Kristus? Apakah saudara mau mempunyai pemikiran yang lain? Kebenaran ada di dalam Kristus, saudara. Itulah masa depan yang penuh harapan yang ada. Ayat 12. Dan kamu akan berseru kepadaku. Utera tem oti wahalaktem. Wahalaktem itu sebetulnya halak itu pergi ya, pergi. Utera itu dari kata kara ya. Oti, jadi berseru, dan kamu akan berseru ya kepadaku. Dan kamu akan datang. Wahalaktem, dan kamu akan datang. Dan menyembah kepadaku. Dan aku akan mendengarkanmu. Tuhan bilang apa? Kamu akan berseru, kamu akan berkata kepadaku, dan kamu akan datang, dan kamu akan menyembah, dan aku akan mendengarkanmu. Luar biasa. Tuhan bilang aku akan dengar kamu berseru. Aku akan dengar waktu kamu menyembah. Aku akan dengar pada waktu kamu memuji Tuhan. Pada waktu kamu datang. Pada waktu saudara menyembah, Tuhan akan dengar. Dulu orang Israel meminta tolong kepada imam. Tetapi sekarang tidak lagi. Itu semua ada di dalam Yesus. Inilah janji yang penuh harapan. Di mana kita berseru kepada Tuhan. Menghampiri Tuhan. Menyembah kepadanya. Dan Tuhan mendengarkan doa kita. Saudara, saat saudara merenungkan firman Tuhan, saat saudara menyendiri dengan Tuhan, saudara merasakan Tuhan hadir bersama saudara. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita merasakan Dia ada. Inilah janji Tuhan yang penuh harapan. Saudara, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Itu yang ada, saudara. Doa. Bagi orang Israel harus membawa korban dan juga menyerahkan kepada imam. Tetapi janji Tuhan tidak lagi. Sudah bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Itu adalah yang diinginkan oleh semua orang. Dan Tuhan mengabulkannya. Kita datang kepadanya dengan tidak takut lagi. Kita datang kepada Tuhan dengan keberanian yang dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah imam besar agung itu. Dan saudara mengatakan itu ada pengharapan. Pengharapan untuk kita menghampiri Tuhan. Pengharapan kita indah, saudara. Bersama dengan Tuhan, indah. Ayat 13. Ubi kastem hoti umet satem ti. Saudara, terdesuni bekale fafkem. Ketika kamu mencari aku. Dari ubi kastem itu dari bakas, mencari. Bakas itu artinya mencari dengan giat. Mencari dengan sungguh, saudara. Ketika kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu ketemu dengan aku. Karena kamu akan menanyakan aku dengan segenap hatimu. Tuhan bisa ditemui, saudara. Allah yang perkasa bisa ditemui. Ke gunung orang mencari Tuhan. Ke lembah orang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak diketemukan. Mereka melakukan banyak kegiatan. Tetapi Tuhan tidak diketemukan. Tetapi bagi orang yang percaya, yang anak Tuhan. Pada waktu dia berkata, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Maka Tuhan menemui. Pada saat mengatakan Tuhan ini aku. Saat itu dia datang. Dia menemui saudara. Dan saudara mengatakan Tuhan ini aku. Tuhan bicara apa saudara? Di dalam diriku ada pikiranku untuk kamu. Di dalam diriku ada rancanganku, pikiran kamu untuk kamu, untuk saudara, untuk semua, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara yang di sini, untuk saudara yang duduk, untuk saudara yang sedang berdiri, untuk saudara semua yang ada. Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Saudara katakan kepada Tuhan, amin Tuhan. Jadilah kehendakmu. Katakan kepada Tuhan, saudara. Jadilah kehendakmu. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan memikirkan saudara. Tuhan memikirkan saudara. Tuhan memikirkan saudara. Katakan Tuhan ini aku. Jadilah kehendakmu. Tuhan jadilah rancanganmu.
Ajar aku mengerti Tuhan segala rencanamu. Ajar aku berharap hanya padamu. Ini adalah nyanyian, saudara, yang indah untuk kita nyanyikan. Mari saudara, kita menyanyikan ini sambil saudara mengerti dan merenungkan firman Allah. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan. Ajaib pikiran-Mu Tuhan, terlalu banyak, terlalu besar Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami memahami Tuhan, ajar kami memahami rencana-Mu Tuhan. Mengadakan
segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib segala, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengatakan kepada kami bahwa kami ada dalam pikiran-Mu, bahwa kami ada dalam rancangan-Mu, bahwa kami ada dalam rencana-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dan Kau memberikan kepada kami rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Dan Kau memberikan kepada kami hal-hal yang indah dan sangat indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan beri kekuatan kepada anak-anak-Mu, kekuatan iman yang teguh, bahwa semua terjadi dalam pengetahuan Engkau. Tidak ada yang kebetulan terjadi. Bapa, sucikan hidup kami, kuduskan kami, layakkan kami berjalan dalam jalan Engkau. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu, berkati semua yang ada. Dengan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan pranggatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Haleluya, menang besar di pihakku. Tuhan pranggatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya.